teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami kisah yang penuh pelajaran dan makna mendalam. Putri dari Tanah Delhi. Di tengah hamparan Tanah Delhi yang subur, wilayah yang kini dikenal sebagai Sumatera Utara, berdirilah Kerajaan Delhi Tua, negeri kecil yang makmur, dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai jernih. Rajanya bijak, rakyatnya damai, dan sang raja memiliki 3 anak. Tapi satu di antaranya membuat seluruh kerajaan bergetar hanya dengan senyumannya. Putri Hijau, cantik dan penuh cahaya. Ina diberi nama itu karena kulitnya bersih dan bersinar dengan semburat kehijauan saat terkena cahaya rembulan. Konon, ia bukan hanya putri, tapi anugerah dari langit, lahir di malam hujan meteor, dan tangis pertamanya membuat taman istana mekar serentak. Rakyat mencintainya. Ia tak hanya cantik tapi juga lembut, suka menolong rakyat miskin, dan memiliki suara yang menenangkan jiwa. 2 kakaknya laki-laki menjaganya dengan penuh kasih, tapi takdir punya rencana lain. Raja Aceh datang melamar. Ketenaran Putri Hijau menyebar. Sampai ke telinga Sultan Aceh, penguasa besar dari seberang. Ia datang dengan kapal mewah dan rombongan besar. Aku ingin menjadikan Putri Hijau permaisuriku, ucap Sultan. Dengan nada perintah, bukan permohonan. Raja Delhi bingung. Ia tak bisa sembarangan menolak kekuasaan Aceh. Tapi Putri Hijau menunduk dan berkata lembut, "Aku belum ingin menikah, ayahanda. Terlalu banyak duka rakyat yang ingin kusembuhkan terlebih dulu." Awal petaka, penolakan itu membakar amarah Sultan Aceh. Ia kembali ke negerinya dengan wajah dingin. Tapi sebulan kemudian, langit Delhi diselimuti asap kapal perang, puluhan perahu Aceh merapat ke pantai. Pasukan bersenjata lengkap turun tanpa kata. Mereka menyerang. Delhi yang kecil tak mampu menahan arus kekuatan besar itu. Benteng hancur. Rakyat lari. Istana terbakar. Putri Hijau disembunyikan di ruang bawah tanah istana bersama rakyat wanita dan anak-anak. Sementara 2 kakaknya memimpin perlawanan terakhir. Putri Hijau bukan sekadar wanita. Ia adalah jiwa negeri ini. Kutukan darah dan naga besi. Langit Delhi menghitam. Asap tebal menyelimuti istana. Benteng pertahanan terakhir telah runtuh. 2 pangeran kakak dari Putri Hijau terluka parah, tapi tetap berdiri gagah di gerbang istana. Mereka tahu, ini bukan hanya perang tentang tahta, tapi tentang kehormatan dan harga diri. Perlawanan terakhir, dengan pasukan tersisa, kedua pangeran memimpin serangan balik. Mereka menahan pasukan Aceh cukup lama agar rakyat bisa lari ke hutan. Putri Hijau masih bersembunyi di ruang bawah tanah istana. Ia duduk diam, memeluk seorang anak kecil yang ketakutan. Tapi di dalam hatinya, badai sudah mulai menggulung. Darah yang menyatu dengan tanah. Salah satu kakaknya roboh. Tombak musuh menancap di dadanya. Putri Hijau merasakan tubuhnya gemetar. Entah kenapa, detik itu juga, air matanya berubah warna bukan bening tapi hijau keemasan. Dan ketika ia menyentuh lantai, tanah retak. Udara berubah dingin. Suara gaib terdengar. "Wahai Putri Hijau, jika engkau rela mengorbankan jiwa untuk negeri, maka langit akan menjawab, kutukan yang diaktifkan." Putri Hijau berdiri. Langkahnya pelan tapi mantap. Ia keluar dari persembunyian, melewati tubuh-tubuh terluka, mendekati gerbang istana yang terbakar. Dan di sanalah ia melihatnya, kakaknya yang terakhir, sekarat di pelukan rakyatnya. Putri Hijau memejamkan mata. "Demi tanah ini, demi rakyatku, ambillah ragaku. Jadikan aku pelindung, walau hanya sekali." Langit bergemuruh. Petir menyambar. Tanah berguncang. Naga besi bangkit dari tubuh Putri Hijau. Dalam sekejap, tubuh Putri Hijau menyatu dengan cahaya kehijauan yang menyilaukan. Suaranya berubah menjadi raungan. Tangannya menjadi sisik. Kakinya memanjang. Kepalanya menjulang. Ia berubah menjadi seekor naga raksasa. Tapi bukan naga biasa. Tubuhnya seperti dilapisi logam tua. Matanya bersinar emas. Terada suaranya menggema hingga ke ujung hutan. Rakyat yang tersisa menyaksikan dengan takjub dan takut. Pasukan Aceh gemetar. Sang Sultan sendiri hanya bisa berbisik, "Apa yang telah kau bangunkan?" Amukan naga. Putri Hijau dalam wujud naga menyapu pasukan musuh. Dengan sekali kibasan ekor, barisan pasukan musnah. Dengan satu raungan, senjata-senjata meleleh. Dengan tatapan mata, kapal perang di pelabuhan terbakar sendiri. Sultan Aceh melarikan diri. Ia bersumpah takkan pernah kembali ke tanah Delhi. Tapi naga itu tidak berhenti. Tubuhnya yang dipenuhi kekuatan alam mulai kehilangan kendali. Ia bukan lagi seorang putri.
Ia adalah roh pengorbanan, cinta, dan amarah yang telah lama dipendam. Putri Hijau telah tiada. Yang tersisa hanyalah kutukan dan legenda yang tak akan pernah mati. Roh naga menjaga sungai. Pasukan Aceh porak-poranda. Istana Deli rata dengan tanah. Tapi rakyatnya selamat. Dan semua itu karena satu nama, Putri Hijau. Yang kini tak lagi manusia, tapi roh dalam wujud naga besi hijau. Kepergian sang naga, setelah amarahnya mereda, naga itu tidak tinggal. Ia menatap langit, lalu ke arah rakyat yang tersisa. Sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi, ia meraung sekali, suara yang menggema di hutan dan lembah. Kemudian, ia melompat ke langit dan terbang menuju hulu sungai yang mengalir ke laut. Di sanalah ia menghilang ke dalam air, dan tak pernah terlihat lagi. Tapi rakyat tahu, ia tidak mati. Ia hanya berubah. Dan air sungai itu, yang dulu biasa saja, kini jadi tempat suci. Tak ada yang berani buang sampah di sana. Tak ada yang berenang sembarangan. Karena konon, roh Putri Hijau tinggal di dasar sungai. Menjaga Deli, menjaga kehormatan. Dan menunggu jika suatu hari tanah ini kembali disakiti. Alam memberi tanda. Bertahun-tahun berlalu, tanah Deli mulai pulih. Hutan tumbuh kembali. Sungai mengalir jernih seperti kaca. Tapi sesuatu berubah. Kadang, saat malam bulan purnama, orang melihat cahaya hijau melintas di atas permukaan air. Kadang terdengar suara perempuan bernyanyi. Lembut dari arah sungai padahal tak ada siapa-siapa di sana. Seorang petani tua pernah bersumpah. Aku melihat kepala naga muncul sebentar dari air. Matanya, mata manusia. Matanya, sedih. Dari naga menjadi mitos. Anak-anak kecil diajarkan untuk selalu menghormati air. Karena itu rumah sang putri, kata orang tua mereka. Dan di sebuah desa kecil dibangunlah tugu berbentuk naga hijau. Sebagai penanda bahwa Putri Hijau bukan dongeng, ia nyata. Kadang cinta tak perlu dikenang dalam wujud manusia. Kadang cinta yang sejati justru menjelma jadi alam. Putri Hijau kini dikenal bukan karena wajah cantiknya, tapi karena pengorbanannya. Kutukan Permaisuri Naga. Puluhan tahun telah berlalu sejak amukan naga hijau menyelamatkan tanah Deli. Putri Hijau telah menjadi legenda. Sungai dijaga, tugu naga dirawat, rakyat hidup dalam damai. Tapi seperti biasa, manusia cepat lupa. Emas di sungai, semua bermula ketika seorang pemuda miskin melihat kilau aneh di dasar sungai. Ia menyelam dan menemukan kepingan emas berbentuk sisik naga. Desanya gempar. Para pedagang, penguasa lokal, hingga bangsawan mulai berdatangan. Mereka memaksa warga membuka lebih banyak area di sekitar sungai. Pohon-pohon ditebang, lumpur disedot, sungai mulai keruh. Ini bukan rumah naga, kata mereka. Ini tambang emas. Tanda-tanda kembali. Malam itu, seorang nenek penjaga tugu naga bermimpi buruk. Aku melihat Putri Hijau menangis, tapi air matanya berubah jadi hujan badai. Dan tubuhnya terbangun, bukan karena cinta, tapi karena marah. Keesokan paginya, langit Deli gelap. Petir menyambar tugu naga hingga retak. Seekor ular raksasa berwarna hijau terlihat muncul di tengah sungai, menggulung perahu tambang, tapi tidak ada bekas tubuhnya keesokan harinya. Hanya satu jejak tertinggal. Bekas sisik hijau menempel di batu. Kemarahan roh penjaga. Sejak saat itu, desa-desa di sekitar sungai mulai dihantui kejadian aneh. Perahu pecah sendiri di air tenang. Orang hilang setelah menyelam mencari emas. Bayi-bayi menangis setiap malam saat jam tertentu. Seorang dukun tua akhirnya bicara. Putri Hijau bukan hanya naga penjaga, tapi permaisuri roh air. Dan jika dia bangkit karena amarah, bukan cinta, maka itu bukan pelindung, itu kutukan. Kembali terjadi, suatu malam badai datang tanpa peringatan. Air sungai naik ke jalan-jalan, warga berlarian. Tiba-tiba dari dalam sungai muncul cahaya hijau. Dan sosok bayangan naga. Tapi lebih besar, lebih gelap, dan matanya tidak lagi lembut, tapi merah menyala. Putri Hijau telah kembali. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghukum. Jika manusia melupakan sejarah, maka sejarah akan memaksa mereka untuk mengingat. Dengan cara yang menyakitkan. Sungai Deli telah berubah menjadi medan murka. Cahaya hijau menyinari langit. Air bergolak. Warga desa berdoa dalam ketakutan. Dan dari dalam arus yang mengamuk, sang naga muncul. Bukan Putri Hijau yang dulu lembut. Ini adalah roh kemarahan. Wujud dari cinta yang dikhianati oleh keserakahan manusia. Tangisan yang mengguncang tanah. Raungan sang naga terdengar sampai ke kota-kota jauh. Orang-orang melihat bayangan hijau melintas di langit malam.
Seorang kakek buta, mantan penjaga istana tua, berkata, "Itu bukan amarah. Itu adalah tangisan dari yang pernah mengorbankan segalanya, tapi dibalas dengan ketamakan." Pemimpin desa tersungkur. Melihat semua kehancuran, seorang pemimpin muda dari desa Delhi lama bangkit dan berdiri di tepi sungai. Ia membawa daun sirih, air suci, dan sehelai kain hijau peninggalan leluhur. Lalu ia berlutut, "Wahai putri, kami yang hidup sekarang, bukan mereka yang serakah. Kami datang untuk belajar. Kami datang untuk memohon maaf dan kesempatan." Air sungai perlahan mereda, awan hijau menipis, dan dari dalam air, sosok naga melingkar turun perlahan. Perjanjian baru. Sosok naga besar itu menatap pemuda desa. Dari matanya, air-bending manatees. Sungai menjadi tenang, dan dari dalam arus terdengar suara lembut seperti nyanyian. "Jika kalian merusak air ini, maka aku akan kembali dengan badai. Tapi jika kalian menjaga tanah ini seperti menjaga jiwa, maka aku akan melindungi sampai akhir zaman." Lalu tubuh sang naga menghilang menjadi kabut dan masuk kembali ke dasar sungai. Sebuah awal baru. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh sungai Delhi dengan keserakahan. Di pinggir sungai dibangun kuil putri hijau. Bukan sebagai tempat pemujaan, tapi tempat pengingat. Pengingat bahwa cinta sejati bisa menyelamatkan tanah, dan kutukan pun bisa berubah jadi perlindungan jika manusia belajar menghormati. Putri Hijau bukan hanya legenda, tapi penjaga abadi yang akan kembali setiap kali manusia lupa akan cinta dan kehormatan.